Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja pada LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Perkenalkan, nama saya Antonius Supriyadi, nomor peserta 2015 006 06202, adalah salah satu mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 pada LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada sekolah saya, SDN Labuan Bajo 1, Jalan Mutiara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada materi tema 5 ekosistem, subtema 3 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Gerak, tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum masuk kelas, kita menerapkan protokol kesehatan. Kita mencuci tangan dulu dan mengecek suhu. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan duduk. Baik, Pak. Oke, bagus. Semua kabarnya baik ya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita buka kegiatan kita dengan doa pembuka. Saya minta kepada Risma untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Risma. Teman-teman, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri lagi. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Akan besar pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu satu. Materi kita pada pagi hari ini adalah tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua. Pembelajaran berapa Kasima? Pembelajaran kedua. Materi pembelajaran pada pagi hari ini ada 3 muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. IPA-nya yang pertama itu materinya tentang rantai makanan, kemudian bahasa Indonesia-nya teks non fiksi tentang salah satu ekosistem,
kemudian SPDP, tarian daerah dan propertinya. Bisa baca mana? Bisa. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar tentang rantai makanan dan memberi penjelasan mengenai gambar tersebut, kalian dapat menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan benar. Itu yang dengan membaca artikel singkat tentang sarapan pagi dan energi yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi, peserta didik dapat menganalisis sumber energi pada makhluk hidup dengan baik dan benar. Yang ketiga, tujuannya adalah dengan berdiskusi kelompok mengerjakan LKPD, peserta didik dapat membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat dan benar. Yang keempat, dengan menggunakan hasil diskusi, pengetahuan dan gambar. Tujuannya dengan mengamati video tentang salah satu tari daerah, peserta didik dapat memperhatikan penggunaan properti daerah dengan tepat. Bisa baca juga anak? Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak mau tanya dulu. Apakah sebelum ke sekolah tadi kalian sudah sarapan pagi? Sudah, Pak. Untuk apa itu kamu lakukan? Yang tahu pertanyaan? Putri. Agar tidak merasa lemas saat menerima pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk Putri dulu. Agar tidak merasa lemas saat menerima pelajaran. Yang berikut, satu lagi. Yang bisa, angkat tangan. Nisma. Agar kita tidak lapar saat belajar. Oke, agar tidak lapar saat pembelajaran. Baik, masih semangat? Masih, Pak. Oke, kalau masih semangat, silakan berdiri. Silakan berdiri, tunjukkan semangat kalian lewat tepuk PPK. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Untuk mengetahui ini, saya minta Putri untuk baca. Silakan maju. Yang lain benar ya? Silakan baca yang benar ya Putri. Apakah sarapan pagimu hari ini? Maukah kamu untuk Adakah di antara adakah di antara yang sangat dengan telur ayam? telur ayam? Lezat bukan. Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Untuk menguatkan tubuh, lalu menyediakan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Oke, tepuk tangan untuk Putri dulu. Kita duduk kembali Putri. Ini tentang artikel tentang sarapan pagi. Apakah sarapan pagimu hari ini? Yusri, kamu sarapan pagi hari ini pakai apa? Pakai telur, Pak. Pakai telur. Kalau Alin, sayur. Kalau Isa, Ikan, Pak. Fauzan, telur dengan sayur. Imam, telur. Tadi pagi itu kalian sarapan dengan berbagai menu. Kalau kita sarapan menggunakan telur ayam, lezat tidak Nana? Oke, lezat. Sehingga salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi memberikan energi atau kekuatan baru, memberikan energi
bagimu untuk beraktivitas pada hari itu, karena telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita. Ya. Kemudian, tahukah kalian telur ayam itu berasal dari mana? Dari induknya ayamnya, dan nanti kita akan mempelajari itu dalam ekosistem. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan menjelaskan tentang rantai makanan. Bisa lihat? Oke. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan. Ingat ya, makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Contohnya, padi dimakan tikus, ya. Ini contohnya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Ini salah satu contoh tentang rantai makanan. Kemudian pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan atau predator. Energi ini berasal dari dihasilkan oleh padi atau tumbuhan, ya, yang sebagai tanaman bersifat autotrof. Organisme atau makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian proses pembuatan makanan ini dilakukan melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Itu proses fotosintesis. Di mana ya dalam proses fotosintesis itu reaksi adalah yang mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air H2O menjadi zat gula atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Sampai di sini sudah mengerti anak-anak? Oke, kita lanjut. Organisme lain ini tidak bisa membuat energi sendiri atau bersifat heterotrof. Ini termasuk hewan dan mereka harus mengambil sumber energi dengan memakan makhluk hidup lain. Nanti ada gambarnya. Kemudian ini terjadi saat tikus tadi memakan padi. Tikus ini mendapatkan energinya dari mana? Padi. Dari mana? Dari padi. Kemudian dan juga terjadi saat ular memakan tikus. Berarti ular ini mendapatkan energinya dari mana? Dari tikus. Kemudian lewat sumber makanan ini dicerna dan kemudian hasilnya dimetabolisme dengan bantuan oksigen atau O2 menjadi energi, ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian teks non fiksi. Kali lalu itu kita sudah menjelaskan tentang teks non fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan, ya, berdasarkan nyata-nyata kejadian yang ada, realita tanpa mengada-ngada. Ingat, tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contohnya adalah karangan atau tulisan non fiksi adalah laporan kerja ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada teks non fiksi dalam ekosistem. Yang pertama itu rantai makanan padang rumput. Ya, rantai makanan padang rumput. Di dalam setiap ekosistem sudah disayat dalamnya juga ada rantai makanan. Kemudian rantai kuliner, ya, rantai kuliner ialah sebuah kejadian makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Sudah mengerti anak? Oke. Kemudian dalam sebuah rantai kuliner ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomser atau pengurai. Tiap tingkat dari rantai makanan tersebut dalam sebuah ekosistem disebut dengan
tingkat trofik. Tingkat apa? Tingkat apa, Nana? Tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama disebut organisme yang bisa menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut dengan produsen. Disebut apa? Produsen. Coba kalian perhatikan ini. Perhatikan itu rantai makanan itu. Lihat. Yang pertama yang menjadi produsen di sini adalah apa? Rumput. Rumput ini dimakan oleh belalang, ya. Kemudian belalang ini dimakan oleh tikus. Tikus ini dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Dan elang mati ini akan diuraikan menjadi bakteri, ya. Menjadi apa? Bakteri. Sehingga di sini yang menjadi produsen itu adalah apa? Rumput. Kemudian belalang itu mendapatkan energinya dari mana? Rumput. Kemudian tikus mendapatkan energinya dari mana? Begitupun selanjutnya. Sehingga tadi dikatakan bahwa ekosistem kuliner itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Yang pertama, rumput itu termasuk produsen. Belalang, ingat ya, belalang termasuk konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat apa? 1. Yang nomor pertama, ya. Ingat, yang nomor 1 ini adalah produsen yang menghasilkan. Nomor 2 adalah belalang. Dia ini adalah konsumen tingkat 1 yang memakai pertama. Kemudian tikus. Tikus adalah konsumen tingkat 2. Ular konsumen tingkat 3. Dan elang adalah konsumen tingkat 4, ya. Sedangkan yang ke-6 ini adalah pengurai. Bagaimana? Sudah mengerti? Oke, baik. Sebelum kita lanjut, masih semangat? Masih. Kalau semangat, silakan berdiri lagi. Kita tepuk lagi, tepuk merdeka. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk kembali anak-anak yang hebat dan luar biasa. Baik, kita lanjut, ya. Kita lanjutkan materi kita. Bisa baca? Masih bisa? Bisa, Pak. Oke, kita sambung seperti yang Pak jelas tadi, ya. Bisa baca tuh? Bisa. Oke. Seperti yang Pak jelas tadi, ya, konsumen tingkat 4, kemudian konsumen tingkat 5. Sekarang yang berikut itu rantai makanan ekosistem hutan. Hutan termasuk rujukan ekosistem alami, ya, ekosistem alami tanpa dibuat-buat. Mengerti? Mengerti, ya, ekosistem alami. Keanekaragaman hayati yang terkandung dalam ekosistem ini sangat tinggi, anak-anak sekalian. Dalam sebuah ekosistem hutan ada banyak rujukan sebagai interaksi antara komponen ekosistem biotik di dalamnya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup yang biasa kita kenal dengan istilah rantai makanan. Dengan istilah apa? Pada ekosistem tumbuhan hijau memproduksi makanan sendirinya melalui proses fotosintesis seperti yang dijelaskan tadi yang pertama, ya. Dan ini adalah contoh ekosistem hutan. Bisa lihat? Bisa? Oke. Yang pertama yang di sini, yang produsen di sini mana? Tumbuhan. Konsumen tingkat pertama? Konsumen tingkat kedua? Kemudian pengurai, ya, bakteri pengurai. Ingat baik, ini semua adalah konsumen
proses makan dan dimakan yang terjadi pada ekosistem hutan. Ini adalah salah satu contohnya saja. Tumbuhan dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh serigala, kemudian serigala mati akan diuraikan menjadi bakteri. Bagaimana, sudah mengerti? Oke. Baik, kita lanjutkan tentang tarian Nusantara. Tentang apa? Tarian Nusantara. Tarian atau gerakan tubuh. Tarian atau gerakan tubuh adalah suatu seni pertunjukan yang diselaraskan dengan iringan lantunan alat musik. Pernah lihat orang mengadakan pertunjukan seni tari? Pernah. Biasanya tarian ini berfungsi untuk menyambut tamu, kemudian peringatan hari atau peristiwa tertentu, atau bentuk ritual keagamaan. Di Indonesia menjadi salah satu tradisi dalam bersosialisasi dalam membudayakan kesenian tradisional. Kemudian berikut ini adalah contoh-contoh tarian Nusantara. Yang pertama yaitu tari piring. Tari piring ini berasal dari mana? Dari Sumatera Barat. Sebuah pertunjukan tari yang unik dari Sumatera Barat ini karena menggunakan properti. Apa propertinya di sini? Tari piring. Piring-piring digunakan para penari tersebut diayun dengan gerakan yang cepat namun teratur. Tari tradisional dari Minangkabau ini dibawakan oleh beberapa penari yang membawa 2 piring setiap telapak tangannya. Bagaimana dia bersemangat? Oke, itu tentang tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Sekarang tarian Nusantara berikut. Tarian Nusantara berikut adalah tari tradisional Caping Nganca ya. Caping Nganca ya. Tari ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para petani juga mengenakan capi. Capi ini kayak topi ya, kayak topi, pernah tahu ya. Kemudian merupakan penutup kepala yang digunakan petani. Itu adalah salah satu proteksinya, yaitu caping ya. Kemudian tari Nusantara berikut, yaitu tari alam babega. Tari apa? Tari alam babega ini dari Minangkabau, Sumatera Barat, merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Lihat di situ. Sudah ya? Kemudian yang berikut yaitu tarian caci dari Manggarai. Ya, tarian apa? Caci dari Manggarai. Untuk mengetahui tarian caci, salah satu tarian caci daerah kita coba kalian amati video berikut ini. Coba amati video yang ada. Coba.
Oke, bagaimana sudah lihat? Bagus. Ya. Yaitu tarian caci ya, seperti yang kita lihat tadi. Tarian caci tadi diiringi dengan musik apa? Musik apa tadi? Yang kalian lihat di video? Dengan gendang. Dengan apa? Gendang. Dengan gong. Dan mereka itu menggunakan berbagai properti seperti ya ini properti yang mereka gunakan, yaitu tarian caci ini adalah tarian tradisional berasal dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian tari caci merupakan tari uji ketangkasan 1 lawan 1. Properti yang digunakan dalam tarian caci adalah yang pertama itu kensongke ya, ini kensongke. Kemudian selendang, ini selendang, ada selendang sini, mengerti? Kemudian larik, ini lariknya ya, larik. Kemudian pecut atau giring, ada yang kayak bunyi kring-kring yang di belakang tadi sudah lihat? Kemudian koret atau penangkis, ini koret ya, koret atau penangkis, atau kemudian panggal, ini panggal ya, penutup kepala, panggal. Bisa lihat? Bisa. Itu panggal atau penutup kepala. Kemudian gorong atau giring, tupi rapa atau deki, semuanya ada di sini ya. Sudah mengerti anak-anak? Oke, sudah lihat ya. Baik. Sekarang Pak minta kepada kalian untuk duduk dalam kelompok diskusi. Silakan anak-anak. Oke, pada kerja dalam bentuk kelompok diskusi ini kalian akan mengerjakan LKPD. Perhatikan langkah-langkah pengerjaan dalam LKPD. Mengerti anak-anak? Oke. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan kerja. Bagus. Mantap. Kelompok 2, bagus. Oke, kelompok 1 silakan lanjutkan. Ayo, secara aktif. Ayo, kelompok 3. Oh, kelompok 3 juga mantap nih. Sekarang perwakilan tiap kelompok untuk melaporkan hasilnya. Saya minta kelompok Kafisa. Yang pertama, kelompok Kafisa. Saya akan maju kelompok Kafisa untuk melaporkan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Silakan, duduk. Sekarang kelompok 2. Arahi maju. Suara yang dengar. Dua, apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi dari bentuk energi yang lain dimulai dari sinar Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Sekarang kelompok 3, silakan. Dan tulis dan baca. Jelaskan mengenai rantai makanan pada gambar di bawah ini. Sawo merupakan salah satu ekosistem buatan manusia di daratan antara lain rumput, padi, tikus, serigala, burung hantu, elang, padi, lalang, badak, burung hantu, ular. 2. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen dan konsumen
Coba. Lengkapi tabel berikut dengan nama tarian dan properti yang digunakan. Nariknya dalam film. Tari saman, topeng, gelang, sapu tangan. Tari jaipong, sangkar dan selendang. Tari payung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dulu. Berdasarkan hasil yang kalian laporkan tadi, bahwa dalam ekosistem itu, ekosistem sawah itu ada hubungan aliran energinya ya. Dalam ekosistem sawah tadi salah satu rantai makanannya itu adalah padi dimakan oleh apa? Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, dan burung elang mati akan menjadi bakteri yang disebut dengan pengurai. Dan jelas dalam rantai makanan ini ada aliran energinya, di mana tadi tikus ini mendapatkan aliran energinya dari padi, begitu pun dengan ular, ya. Kemudian properti tari yang kalian gunakan, yang kalian sebutkan dalam diskusi tadi semuanya sudah benar. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik. Saya minta kalian untuk duduk dalam posisi semula. Oke, sekarang yang berikut adalah mengerjakan soal evaluasi. Apakah kalian betul-betul sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini? Pak akan membagikan soal evaluasi. Perhatikan langkah-langkah yang ada dalam soal tersebut. Sudah mengerti anak-anak? Oke. Jangan lupa di atasnya tulis nama. Silakan kerja. Sudah? Oke, kalau sudah ya. Kalau sudah silakan kumpul ke sini. Yang sudah ke sini. Oke, Imam Asandra, Safira, Muhammad Inamul Azam, Arai, Alin Matur, Nafisa Bakani, Misbatul Zara. Oke, perhatikan nilai yang Pak sudah kasih dalam lembaran evaluasi kalian. Coba perhatikan, yang dapat nilai 100 angkat tangan. 1, 2, 3, tepuk tangan. 90. 1, 2, 3, 4, 5, tepuk tangan. 80. 1, 2, 3, 4, tepuk tangan. 70, 60, tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Berdasarkan nilai yang kalian dapat, bahwa kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini dengan dibuktikan oleh nilai yang kalian dapat. Tidak ada yang di bawah KKM. Untuk itu, Pak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengar dan memahami dengan baik apa yang Pak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini?
Materi apakah yang kalian senang? Materi IPA apa lagi? Materi IPA, kemudian materi apa? Bahasa Indonesia dan materi apa? Ya, materi bahasa Indonesia tadi tentang teks non fiksi dalam ekosistem. Materi IPA tentang rantai makanan, kemudian SPDP tarian daerah dan propertinya. Sebagai tindak lanjut kegiatan kita di rumah, Pak meminta kalian untuk bekerja sama dengan orang tua untuk menanyakan nama, asal usul tari dan properti yang digunakannya. Dengar tidak anak? Kemudian jangan lupa kerjakan PR yang Pak sudah bagi dalam LKPD. Dan PR itu akan dikumpulkan besok hari Selasa tanggal 7 Desember 2021. Mengerti anak-anak? Pertemuan kali berikut itu kita akan membaca subtema 3 pembelajaran yang ketiga ya. Hari ini pembelajaran kedua dan besok pembelajaran yang ketiga. Jangan lupa nanti pada saat itu membawa pensil, krayon, dan buku gambar. Mengerti anak-anak? Oke. Baik. Selama pandemi ini, Pak tetap mengingatkan kepada kalian untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dengan cara yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak aman. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Setuju tidak anak? Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Saya minta kepada Azam untuk memimpin kita dalam doa. Azam yang telah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Ingat anak-anak, jangan lupa belajar dan belajar terus ya. Semoga menjadi anak yang sukses. Selamat pagi untuk kita semua.